warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Aulia Sahra dari kelas 12 MES 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang wirausaha, rekayasa, jasa profesi, dan profesionalisme. Perencanaan usaha jasa diawali dengan mengembangkan visi misi dan menetapkan cita-cita setelah mengetahui potensi atau kekuatan diri, mengarahkan dan berupaya mengembangkan potensi tersebut. Profesional adalah orang yang berprofesi mempraktikkan keahlian tertentu sebagai kegiatan pokok untuk memperoleh nafkah hidup. Ciri profesionalisme diantaranya 1. Terus-menerus mengembangkan keahlian dan ilmu. 2. Memiliki keahlian khusus dengan latar belakang pendidikan tertentu. 3. Mandiri independen. 4. Bekerja sebagai kegiatan utama. 5. Cara kerja tertib dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah berorientasi pada pelayanan mengabdi kepentingan umum. Produk jasa, profesi, dan profesionalisme. Produk jasa memiliki ciri yaitu 1. Tidak berwujud. 2. Tidak dapat dipisahkan dari sumbernya. 3. Daya tahan yang bergantung pada permintaan. 4. Mudah berubah-ubah, tergantung pada kapan, di mana, dan siapa penyedia jasanya. Contoh jasa profesi yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu menu makan bagi usia balita. Banyaknya komunitas yang marak berkembang pada saat ini dapat menjadi peluang untuk menciptakan lapangan jasa profesi untuk mendatangkan profit, diantaranya fotografer, kameramen, drafter, desainer pakaian, penyiar televisi atau radio, sablon, dan animator. Peluang usaha profesi dan profesionalisme terdapat pada bagian sektor, diantaranya sektor perikanan, sektor perkebunan, sektor pertanian, sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor akuntansi, dan sektor transportasi. Ide dan peluang usaha jasa profesi dibangun melalui kreativitas dan inovasi pelaku usaha. Industri kreatif saat ini diantaranya industri kreatif berbasis teknologi digital atau digital company. Industri kreatif digital terdapat games, musik, software, education, animation, dan sosial media. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha jasa profesi dan profesionalisme. Sumber daya manusia sebagai pelaku usaha jasa profesi dan profesionalisme harus memiliki persyaratan-persyaratan yang disesuaikan oleh sektor yang membutuhkan jasa tersebut. Persyaratan berupa kompetensi kerja perlu dikembangkan pada seorang profesional. Kompetensi kerja yang dimaksud meliputi 1. Kompetensi personal. 2. Kompetensi sosial. 3. Kompetensi teknis. Dan yang terakhir adalah kompetensi metodologi. Keterampilan bekerja yang dikembangkan oleh seorang profesional meliputi 1. Komunikasi. 2. Teamwork. 3. Problem solving. 4. Inisiatif dan enterprise. 5. Self-management. 6. Belajar berkontribusi. Dan yang terakhir, teknologi. Potensi produk jasa di daerah. Jasa profesi berkembang tergantung wilayah setempat, di mana masyarakat membutuhkan jasa tersebut, diantaranya 1. Wilayah industri. 2. Wilayah perdagangan. 3. Wilayah permukiman. 4. Wilayah pariwisata. 5. Wilayah pertanian. 6. Wilayah peternakan dan perkebunan. 7. Wilayah pendidikan. Proses produksi jasa profesi dikembangkan sesuai dengan potensi daerah masing-masing, sesuai dengan minat, bakat, dan daya pendukung di daerah setempat dengan memperhatikan kebutuhan pasar melalui langkah-langkah pelaksanaan. Informasi proyek meliputi 1. Simulasi profesi di mana Anda bekerja. 2. Bagaimana situasi yang ada. 3. Pelanggan yang membutuhkan. 4. Tugas yang diberikan oleh pelanggan. 5. Pelaksanaan tugas. 6. Jargon. 7.
pendidikan baik formal maupun non-formal. 8. Mendukung profesi. 9. Pengorganisasian. 10. Penyelesaian proyek. Dan yang terakhir, lampiran. Perhitungan harga jual produk jasa. Metode penetapan harga produk secara teori dapat dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu 1. Pendekatan permintaan dan penawaran, 2. Pendekatan biaya, dan 3. Pendekatan pasar. Perhitungan harga jual produk jasa ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut, yaitu 1. Standar upah atau gaji, 2. Tingkat kesulitan pekerjaan, 3. Bahan atau suku cadang yang digunakan, 4. Standar upah minimum tiap daerah. Media promosi produk jasa profesi dan profesionalisme. Promosi adalah suatu kegiatan bidang pemasaran yang dilakukan oleh produsen kepada konsumen untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi dan mengingatkan pasar sasaran. Adapun tujuan dari promosi penjualan adalah meningkatkan kinerja perusahaan, meningkatkan permintaan dari konsumen, mendukung serta mengkoordinasikan kegiatan personal selling dan iklan. Macam-macam media promosi. Media promosi yang marak saat ini yaitu media online. Media internet menjadi sangat bermanfaat ketika sebuah website menjadi tempat untuk mempromosikan produk, baik itu produk barang maupun produk lewat jasa langsung maupun online. Strategi promosi secara online dapat dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya website bisa menjadi cara promosi berbasis komunitas yang dibangun melalui gambar bergerak maupun gambar tidak bergerak. Berbagai gambar melalui Pinterest. Aktif di media sosial. Membuat blog produk yang dipromosikan yang langsung ke link FB atau Twitter. Jaringan sesama bisnis, menggunakan iklan, dan menulis di media online lain. Media promosi usaha jasa profesi dan profesionalisme dapat dilakukan melalui iklan pada media cetak, radio, televisi, brosur, dan poster dengan tujuan untuk memberikan informasi utama dan daya tarik melalui teks, gambar diam, gambar gerak, dan suara. Penjualan produk jasa dengan sistem konsinyasi. Penjualan dengan sistem konsinyasi adalah penjualan dengan cara menitipkan produk kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan persyaratan sesuai dengan perjanjian antara pemilik produk dan penjual. Perjanjian konsinyasi berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Informasi yang harus ada dalam perjanjian konsinyasi yaitu 1. Nama pihak pemilik barang atau konsinyur, 2. Nama pihak yang dititipi barang atau konsinyi, 3. Nama dan keterangan teknis barang yang dititipkan, 4. Ketentuan penjualan, 5. Ketentuan komisi atau keuntungan yang akan diperoleh oleh toko. Kegiatan penjualan tidak terbatas pada tempat tertentu atau melibatkan banyak orang, tetapi dapat melakukannya dengan sistem online, termasuk juga promosi dan penerapannya. Itulah tadi materi yang saya sampaikan tentang wirausaha rekayasa jasa profesi dan profesionalisme. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.